Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama, sampai ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 8, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Cerita dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 9. Saya percaya ini menjadi kerinduan semua orang ketika mereka sakit seperti apa yang dialami oleh anaknya Ibu Meme tadi. Ya. Ketika anak kita sakit, atau kita sendiri sakit, atau teman kita sakit, orang tua kita sakit, orang-orang yang kita cintai sakit, kita berharap untuk cepat orang itu akan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Karena tidak ada orang yang menyukai sakit berlama-lama, betul ya? Kalau bisa, ingin cepat sembuh. Segala cara pasti dilakukan, bahkan sampai yang tidak masuk akal pun. Ada banyak orang yang ingin sembuh, makanya pergi ke dukun, pergi ke paranormal, ya, ada kalanya disuruh untuk bertapa, macam-macam, ya, hal yang tidak masuk akal, ya, dilakukan demi kesembuhan dari sakitnya. Kalau misalnya orang itu memiliki kemampuan keuangan, maka dia akan berobat ke luar negeri, karena dia beranggapan bahwa pengobatan dan dokter luar negeri lebih canggih daripada dokter dalam negeri. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak punya kemampuan keuangan? Apalagi tidak ada yang menolong. Saudara perhatikan tadi, orang yang sakit 38 tahun, Tuhan tanya kepada dia begini, maukah engkau sembuh? Dia katakan, aku setiap kali goncangan air, mulai goncang. Ketika aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah masuk, dan aku sudah di sini, sudah sakit 38 tahun. Sakitnya begitu lama, dan dia sudah ada dalam tingkatan stres. Orang seperti itu kita bisa temukan di tepi kolam Bethesda. Dia sudah stres. Ya, orang ini tidak punya kemampuan, keuangan pun juga tidak ada, dan tidak ada yang menolong dia. Keampuhan kolam Bethesda tadi memang tidak lagi diragukan. Alkitab katakan dia punya 5 pintu atau 5 serambi. Ada begitu banyak orang yang antri. Siapa yang pertama kali masuk, maka dia akan disembuhkan. Alkitab mencatat bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan barang siapa masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Ya. Bethesda itu artinya rumah anugerah. Itu arti Bethesda. Bet itu kan rumah. Bethesda itu artinya rumah anugerah. Saya percaya bahwa pagi ini kita akan mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Akan kita alami dalam hidup kita. Namun tidak semua orang mendapatkan anugerah di kolam itu. Betul. Ya. Termasuk orang yang sudah 38 tahun itu. Karena senantiasa orang lain lebih dahulu masuk ke dalam kolam melebihi dia. Lebih cepat dari dia. Sampai pada suatu saat dia berjumpa dengan Yesus yang mampu memberikan kepada dia anugerah yang sejati. Kan Bethesda artinya rumah anugerah. Ketika itu Yesus singgah di kolam Bethesda dan berjumpa dengan orang itu. Ada 3 hal yang kita perhatikan dengan sikap Yesus ketika berjumpa dengan orang sakit itu. Yang pertama adalah disebut ia melihat orang itu terbaring sakit. Ketika saudara dan saya dalam keadaan terbaring sakit, maka ingat bahwa Tuhan memperhatikan saudara.
Dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yesus memperhatikan, Yesus melihat orang yang terbaring sakit itu. Yesus tidak menutup mata. Yesus itu care. Yesus itu peduli. Yesus tidak membuang muka. Yesus tidak pura-pura tidak melihat orang itu. Alkitab berkata, dan Yohanes mencatat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes mencatat bahwa Yesus melihat orang itu. Mungkin orang lain tidak ada yang pernah melihat orang ini apalagi menolongnya. Tapi ketika Yesus sampai di sana, Yesus tahu kerinduan paling dalam, Yesus tahu penderitaan saudara. Tidak ada yang pernah memperhatikan atau sekedar memandang kepadanya. Jika saudara hari ini susah, bahkan sakit seperti orang ini, bila saudara tidak ada yang menolong, tidak ada yang melihat saudara, tapi ada Tuhan yang melihat penderitaan saudara. Kalau saudara rasa Anda sendiri, ada rasa Anda sepertinya bergumul sendiri, ingat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Yang pertama, Tuhan melihat saudara. Dia memperhatikan semua kesusahan saudara. Yang kedua, Yesus dikatakan mengetahui keadaan. Ingat, Tuhan bukan cuma lihat, tapi Tuhan tahu keadaannya. Dalam kemahatahuannya, kemahakuasaannya, Yesus mengetahui secara lengkap dan menyeluruh keadaan orang yang sakit 38 tahun ini. Ia tidak hanya melihat, tetapi juga tahu keadaannya. Baik tubuhnya, rohnya, jiwanya, baik batinnya maupun fisiknya, Yesus tahu. Orang yang sakit 38 tahun ini otomatis dia mengharapkan kesembuhan. Dia berkata bahwa prosesnya, aku rindu kesembuhan, tapi ketika aku ingin berjalan ke kolam itu, aku selalu terlambat. Orang lain selalu melewati aku. Dia ada dalam pressing, dia ada dalam tekanan. Dia merasa bersaing dengan teman-temannya yang ada di sekeliling dia, yang juga semua merindukan kesembuhan ini. Kesembuhan di kolam Bethesda ini. Kalau orang-orang lain di sekeliling tidak mau tahu dengan keadaannya, saya beritahukan kepada saudara, Yesus tahu kesusahan dan kesulitan kita. Amin. Yang pertama, Tuhan melihat. Yang kedua adalah Tuhan tahu. Tuhan mengetahui keadaan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu belajar, bahwa kita belajar adalah Yesus menyapa orang sakit itu. Bukan cuma melihat, bukan cuma tahu. Yesus menyapa orang sakit itu. Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira kalau Anda sakit 38 tahun, tiba ada orang yang datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Saya percaya Anda akan berpikir, siapa orang ini pertama? Yang kedua, apakah dia bisa menyembuhkan saya? Dari jawaban orang sakit, dia mengakui akan ketidakberdayaannya. Sudah 38 tahun. Yesus datang dengan sebuah kalimat yang sederhana, maukah engkau sembuh? Hari ini mungkin kita sakit. Sakit secara fisik, sakit secara jiwa, sakit secara roh, saudara. Sakit dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga. Pertanyaan Tuhan, maukah engkau sembuh? Dan dari jawaban si sakit ini, dia mengakui akan ketidakberdayaannya. Turun ke dalam kolam senantiasa didahului orang lain. Dia berkata kepada Tuhan, aku selalu terlambat. Karena dia melihat kolam Bethesda menjadi jawaban. Di samping itu tidak ada orang yang membantu dia dan menolongnya. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Wow. Ketika semua usahanya telah sia-sia dan tidak ada harapan, maka dia diajak untuk memfokuskan dirinya kepada Yesus yang ada di hadapannya. Hari ini ketika Bapak Ibu dan saya sudah mencoba segala hal, segala perkara, dan Anda belum mengalami pemulihan, fokuskan diri kepada Tuhan. Satu-satu harapan, saya percaya hanya tinggal pada Yesus yang ada di depannya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Ia seperti orang yang tersengat dengan kekuatan seperti orang kenal arus listrik, Bapak Ibu. Maka tiba-tiba siuman, tiba-tiba kaget, tiba-tiba dia merasa ada kekuatan ilahi, kekuatan supranatural. Ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Wow, ini perkataan yang simple. Orang ini tidak kenal Yesus. Tapi pagi itu, saat itu, dia fokus kepada Yesus. Ia bangun, mengangkat tempat tidur dan berjalan. Itu ajaib luar biasa, saudara. Ini ajaib luar biasa. Yesus datang dan Yesus cuma katakan, bangun, angkat tempat tidurmu dan berjalan. 38 tahun,
Dia ada dengan pikirannya, dia adalah orang yang selalu terlambat datang ke kolam Bethesda, orang lain lebih dulu daripada dia. Dia berkata bahwa dia punya kelemahan, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang mengangkat dia ke sana. Tapi Tuhan, ketika orang fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Hari ini ketika Anda ada dalam kesesakan, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. 38 tahun tidak pernah berjalan, kini ada kekuatan ilahi. 38 tahun dalam keadaan sakit, mungkin lu sudah habiskan begitu banyak uang. Keluarganya udah tidak peduli, pasti berpikir sebentar lagi mati. Tapi Tuhan menyembuhkan dia dan memberi kepada dia kekuatan sehingga dia berjalan. Saudara dan saya akan menikmati janji penyediaan Tuhan yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa. Satu waktu saya mendoakan seorang ibu, dan ibu ini kena kanker payudara. Salah satu adik-adik kami itu dia pemain tamborin, ini mamanya. Dan dia minta untuk saya ke rumahnya untuk melayani mamanya. Ketika saya ke rumahnya, saya begitu kaget karena saya lihat mamanya itu seperti tulang dibungkus kulit. Jadi seperti apa namanya, tengkorak berjalan, saudara. Waktu saya malam itu ketika dia beritahukan ke saya hari Minggu, kemudian malam itu saya doa. Waktu saya doa, saya lihat bahwa di sebelah kanan tubuhnya, jadi dari sebelah kanan sampai di kaki kanan, sampai di tulang belakang, itu seperti ada lintah raksasa yang membelitnya, yang menempel di tubuh sebelah kanan. Lalu Roh Kudus bilang kepada saya, ini binatang ini sangat mementingkan diri sendiri. Kalau dia puas, sudah menyedot darahnya puas, dia nggak mau lepas. Lalu saya tanya kepada Roh Kudus, bagaimana supaya lintah ini lepas dari ibu ini? Tuhan berkata begini, akulah garam dan akulah terang dunia, akulah api. Beritakan firman kepada ibu ini, dan aku akan bebaskan dia, aku akan sembuhkan dia. Kemudian besoknya saya naik sore, kemudian saya cerita penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan ibunya berkata, Pak Pendeta, tadi malam darah saya keluar banyak sekali. Ternyata payudara sebelah kanannya itu sudah dipotong dan darahnya keluar begitu banyak, dan dokter berkata dia 3 bulan lagi meninggal. Hari itu saya sampaikan firman kepada dia kurang lebih 1,5 jam. Saya sampaikan firman kepada dia. Kemudian saya pulang. Ketika saya pulang sampai di rumah, saya berdoa, saya berlutut. Tuhan kasih saya penglihatan. Saya lihat ibu ini dililit oleh ular kobra. Dan kepala ular kobra itu ada di depan matanya. Melilit sampai di lehernya, seluruh tubuhnya dililit oleh kobra. Kepala kobra itu ada di depan wajahnya. Dan saya dengar Roh Kudus berkata kepada saya, beritahukan kepada ibu ini, jangan percaya dengan binatang ini. Dia penipu, dia pembohong. Percaya saja kepada firmanku dan aku akan menyembuhkannya. Besok saya naik dan ke rumahnya dan saya cerita penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan dia berkata ketika Pak Pendeta pulang, ada 2 orang yang datang dan berkata, Ibu kalau pergi ke paranormal ini pasti ibu sembuh. Ketika ibu membayar biaya sekian, maka ibu pasti sembuh. Tapi dia katakan, saya sudah ambil keputusan ketika Pak Pendeta naik, untuk saya hanya mempercayai firman Tuhan. Hari ketiga saya mendoakan ibu ini. Dan terjadi kelepasan. Dia udah tidak bisa tangan, sudah nggak bisa begini, sudah bisa tangan nggak bisa masuk di bawah ketiaknya. Karena sudah dioperasi. Ya, sel-selnya tuh kaku, dia udah nggak bisa putar tangan seperti orang normal, sudah kaku. Tapi ketika dia mengalami kelepasan, dia jatuh, dia guling-guling di bawah, dia bangkit berdiri seperti orang lagi latih baris per baris, tangannya diputar-putar, dan dia teriak, saya seperti ditusuk-tusuk duri. Dia merasa dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti ditusuk-tusuk duri. Saya nggak ngerti itu apa, tapi Roh Kudus berkata, aku sedang memperbaiki sel-sel yang rusak, anatomi yang rusak. Aku sedang menciptakan yang baru, sehingga dia merasa seperti ditusuk-tusuk. Dia guling-guling mungkin 1 jam, saudara. Dia dibaptis Roh Kudus. Kemudian kita selesai doa kelepasan itu. Kemudian kami pulang, kita doa, kita pulang. 3 bulan kemudian dia telepon saya dan dia katakan, Pastor, saya belum mati. Padahal dokter sudah katakan saya sudah harus mati. Kemudian saya pergi ke dokter. Dokter heran bahwa saya masih hidup. Lalu dokter general check up. Ketika di general check up, dokter begitu kaget.
bahwa hasilnya adalah tidak ada lagi virus kanker di dalam dirinya. Benar-benar lenyap. Dia disembuhkan total oleh Tuhan. Bahkan dia berkata, pastor yang luar biasanya, payudara saya tumbuh kembali yang baru. Saya waktu itu ketika dia ngomong itu selesai tutup telepon, saya itu ketawa dalam kamar. Dan Roh Kudus perhatikan, Roh Kudus berkata, kamu nggak percaya bahwa aku yang menyembuhkan dia dengan sempurna? Kamu nggak percaya bahwa aku punya suku cadang nomor serinya juga sama? Lalu Tuhan berkata, kalau kamu punya mobil Toyota rusak, diambil ke bengkel Mercy, kira-kira menurut Bapak Ibu tambah rusak atau dia akan jadi lebih baik? Saya percaya tambah rusak karena di bengkel Mercy tidak ada suku cadang mobil Toyota. Kalau Bapak Ibu punya mobil Mercy rusak, diambil ke bengkel Suzuki, saya percaya tambah rusak karena di bengkel Suzuki nggak ada suku cadang mobil Mercy. Lalu Tuhan tanya, siapa yang ciptakan kamu? Ketika orang datang kepadaku, kira-kira aku punya suku cadang enggak? Saya bilang, iya Tuhan. Tuhan berkata, aku punya juga nomor seri. Dan nomor seri juga sama. Ibu ini yang harusnya diputuskan 3 bulan meninggal, dia masih hidup 12 tahun lagi. Dia masih melihat anaknya menikah, cucunya lahir di pangkuannya. Dan dia masih hidup sampai umur 71 tahun. Dia masih hidup 12 tahun lagi. Dia masih menikmati penyediaan Tuhan yang hebat. Ketika dia alami itu dalam umur 57 atau 58 tahun. Dia masih hidup 12 tahun. Dan dia sakit. Dia meninggal bukan karena kanker. Dia meninggal karena sudah waktunya Tuhan panggil dia pulang. Bapak Ibu perhatikan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. 38 tahun tidak pernah berjalan. Kini ada kekuatan ilahi yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan untuk berjalan. Jika kolam Bethesda tidak bisa memberikan dia anugerah, tetapi Yesus telah memberikan dia anugerah yang sejati. Kesembuhan dan sekaligus keselamatan. Saya beritahukan kepada saudara, waktu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alkitab mencatat, saudara perhatikan, ia mengangkat tilamnya dan berjalan, begitu saja. Hari ini kalau Anda sakit, dan saya katakan, angkatlah tilam, bangunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah. Itu namanya tindakan iman. Anda mempercayai perkataan firman Tuhan. Anda mempercayai perkataan-perkataan orang-orang yang diutus Tuhan untuk mendoakan saudara. Ketika Anda percaya mujizat terjadi, tidak ada respons berterima kasih dari orang ini. Tidak ada respons bersyukur dari orang ini. Kalau Bapak Ibu baca, tidak ada respons dia memuliakan Tuhan, juga tidak ada. Dia hanya mengangkat tilamnya dan berjalan. Begitu saja. Dia tidak berkata, haleluya, puji Tuhan, aku sudah sembuh. Tidak ada sama sekali. Dia tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Dia tidak berterima kasih. Dia tidak bersyukur kepada Tuhan sama sekali. Dan Bapak Ibu perhatikan baik. Orang-orang Farisi menegur dia. Kenapa pada hari Sabat dia membawa tilamnya? Dan orang itu menjawab, aku disuruh mengangkat tilam ini. Wow. Oleh orang yang menyembuhkan aku. Bahkan dia tidak tahu siapa orang ini. Siapa orang itu? Tidak tahu. Tidak kenal. Baru kemudian nanti di bait Allah, ia mengenali Yesus yang telah menyembuhkannya. Yesus yang juga mengingatkan dia dalam Yohanes 5 ayat 14. Kalau kita lihat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wow. Ketika Yesus ketemu dengan dia, Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus mengingatkan dia, jangan sampai hidupnya nanti lebih buruk dari sebelumnya. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita renungkan, kalau kita berada pada situasi seperti orang yang tidak punya pengharapan tadi. Saya berdoa, kiranya kisah ini memberi kepada kita sebuah penghiburan, bahwa selalu ada harapan di tengah-tengah kelemahan. Selalu ada jalan keluar di saat semua jalan tertutup. Selalu ada seseorang yang akan menolong kita di tengah-tengah keadaan yang sulit. Yesus juga mau menolong saudara keluar dari permasalahan Anda. Yesus juga mau menyembuhkan saudara. Ingat, setelah mengalami pertolongan Tuhan Yesus, maka pakai hidupmu, pakai hidup kita dengan baik dan berguna bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sembuhkan saudara, kalau hari ini Tuhan tolong saudara, kalau hari ini Anda dan saya dipulihkan bisnisnya, dipulihkan keuangannya, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Cerita kepada semua orang bahwa yang melakukan itu adalah
Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, menjadi peringatan untuk senantiasa menghindari dan terus memerangi dosa, lalu mengusahakan untuk tetap hidup dalam kekudusan. Kalau sampai jatuh dalam dosa, jangan ragu untuk cepat minta ampun dan hidup di dalam kebenaran. Minta darah Yesus sucikan saudara, supaya Anda dan saya menerima segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Saya percaya pagi ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Ingat, Tuhan perhatikan keadaan saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Ingat bahwa Dia adalah pribadi yang mengetahui keadaan kita. Dia melihat, Dia mengetahui keadaan kita. Bahkan Yesus menyapa orang itu. Orang ini tidak kenal Tuhan, tapi Yesus menyapa dia. Maukah engkau sembuh? Perkataan ini datang juga kepada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau mengalami terobosan? Janji penyediaan Tuhan hari ini ada bagi saudara. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara. Kalau Anda sakit, taruh tanganmu di bagian sakit. Kalau Anda punya masalah dengan bisnis, bayangkan dalam pikiranmu bahwa Tuhan telah memulihkan bisnis. Kalau Anda punya problem dengan masalah keuangan, taruh dalam pikiranmu bahwa Tuhan sedang memulihkan keuanganku. Kalau Anda punya problem dengan kelemahanmu, serahkan kepada Tuhan. Dan Anda akan melihat pertolongan dari Tuhan. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dan hari ini, hati Tuhan adalah menyembuhkan saudara. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bahkan beberapa menaruh di tempat yang sakit. Beberapa punya masalah dengan jantung mereka. Beberapa punya masalah dengan paru-paru mereka. Beberapa punya masalah dengan tangan kanan mereka yang tidak bisa bergerak dengan baik. Kaki kiri mereka, tangan kiri mereka yang tidak bisa bergerak dengan baik. Beberapa punya masalah dengan masalah di kandungan mereka. Beberapa punya masalah dengan datang bulan mereka yang tidak teratur. Beberapa punya masalah dengan ginjal mereka. Beberapa punya masalah dengan lutut kanan, pergelangan kaki kanan yang sakit, telapak kaki kanan yang sakit. Hari ini, kesembuhan sedang Tuhan lepaskan kepada saudara. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan hari ini aku lepaskan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, turun bagi umatmu. Ada yang punya masalah dengan telinga kanan yang tidak bisa dengar dengan baik. Telinga kiri yang tidak bisa bergerak dengan baik. Belakang kepala sampai bahu kanan selalu sakit. Hari ini aku katakan setiap roh kelemahan tubuh, aku perintahkan out dan out dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa kesembuhan dan terima kuasa kesembuhan, terima kuasa pemulihan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi bagi umatmu, kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kesembuhan itu, terima kekuatan itu. Mereka yang sedang mengalami mual, yang sedang diare, Tuhan, mereka yang sedang mengalami demam, hari ini aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan yang sakit di kaki mereka, sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit varises, aku katakan kesembuhan terjadi, kekuatan Tuhan berikan. Yang mengalami tumor di bagian empedu, aku katakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku katakan kekuatan Tuhan tolong mereka di dalam masalah-masalah perdata dan pidana, campur tangan Tuhan yang ajaib. Masalah dengan sendi lututnya, masalah untuk belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Aku katakan pemulihan, kekuatan Tuhan berikan, kemampuan ilahi Tuhan berikan. Ada yang tumor, aku katakan lenyap, dalam nama Yesus. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada umatmu untuk mereka berdiri dan akan menyaksikan perkara-perkara besar. Berjalanlah, mulailah bertindak, percayalah perkataan Tuhan, dan engkau akan menikmati semua janji-janji Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan doa persembahan. Bapak Ibu, persembahan kita akan kita fokuskan untuk Natal kita ya, 16 dan 20. Mari Bapak Ibu kita menabur, dan Ibu Devi sekalian berdoa ya. Ya, shalom Pastor Luther. Shalom Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Kami membuka hari ini di dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengalami keajaiban, dan terima kasih untuk keajaiban-keajaiban yang kami terima Tuhan, seperti di kolam Bethesda Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih pagi ini juga Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu yang luar biasa. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, berilah kami hikmat ya Tuhan, biar kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa untuk Pastor Luther, keluarga dan keluarganya Tuhan, yang begitu banyak Tuhan memberikan pelajaran kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh tahu apa yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami mau menabur Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang kami tabur itu boleh menjadi boleh menjadi hal-hal yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan menabur Bapak Ibu.